Baik, kali ini kita akan membahas tentang statistika. Ya, mulai kelas 10 ini sudah ada materi ini, lalu kemudian dilanjutkan di kelas 12 ya. Statistika itu apa? Nah, ini dia. Statistika adalah ilmu tentang ya data nih. Bagaimana cara data itu dikumpulkan, disusun, disajikan, dianalisa, dan direpresentasikan. Ya, itu yang dipelajari pada statistika. Ya, ilmu tentang cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan merepresentasikan data. Ya, nah data itu kan setidaknya ada 2 jenis dilihat dari sifatnya. Ya, yang pertama adalah data tunggal. Data tunggal itu masih data mentah, data yang belum dikelompokkan, data apa adanya dari hasil pengumpulan data. Contohnya kayak gini, data nilai matematika kelas 10A. Nah, ditanya satu-satu ya muridnya, misalnya si A ini 7, si B 6 dan seterusnya. Ini adalah data tunggal. Ya. Kemudian ada data kelompok. Data yang sudah disusun dengan lebih baik, data yang sudah dikelompokkan, disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Contoh di sini juga sama, data nilai ujian, tapi sudah disusunkan nih. Kalau yang nilai ujiannya antara 40 dan 49 ada 3 orang ya. Kalau yang nilai ujiannya 50 sampai 59 ada 7 orang dan seterusnya ya. Tentu penggunaan data kelompok ini lebih mudah kita melihat ya data yang dikumpulkan tuh seperti apa dibanding data tunggal seperti ini masih berantakan, kita nggak bisa dapat informasi apa-apa dari data ini ya. Data kelompok setidaknya kita udah bisa lihat, oh yang frekuensinya paling banyak itu di kelompok data yang mana gitu ya. Itu dia, ada data tunggal, ada data kelompok ya. Nah, data kalau hanya disajikan seperti ini ya, orang kurang bisa menarik kesimpulan atas data itu gitu ya. Belum bisa menilai ini data nih hasilnya gimana. Lain kalau disajikan dalam bentuk diagram ya atau tabel ya. Tabel ini masih udah termasuk tabel ya. Apalagi kalau diagram seperti ini lebih menarik dan lebih mudah dipahami, lebih mudah dilihat nih datanya seperti apa ya. Ada yang namanya histogram dan diagram batang. Nih ya. Kalau diagram batang datanya itu terpisah ya. Contoh misalkan di sini diagram batang merek HP yang digunakan siswa SMA. Kalau merek HP-nya X, ternyata yang make ada 12 orang ya. Mereknya V ada 10 orang ya. Jadi ini digunakan untuk data-data yang terpisah ya. Tapi kalau misalkan histogram ya, histogram ini diagram batangnya berimpit ya. Biasanya digunakan untuk data-data yang juga berimpit seperti tadi misalkan nilai matematika gitu ya, yang ini ya. Ini kan datanya berimpit, biasanya kita gunakan histogram ya. Nah, ini juga sama. Histogram ini seperti diagram batang, tapi datanya di sini berimpit ya. Jadi kita pakai histogram. Oke, jadi kayak gini, yang menggunakan HP antara 0 sampai 4 jam berarti ada 11 orang dan seterusnya ya. Ada juga cara yang dipakai untuk menyajikan data yaitu dengan diagram lingkaran. Nah, ini kelihatan ya, dari datanya dikonversi menjadi persen. Misalkan data siswa laki-laki ya yang menghabiskan waktu dengan keluarga sepanjang Sabtu Minggu ada berapa orang? Berapa orang itu dibanding keseluruhan data berapa persen ya, baru kita bisa konversi ke diagram lingkaran. Secara sepintas kita bisa tahu, oh lebih kebanyakan anak laki ya, 40,5% sepanjang Sabtu dan Minggu dihabiskan bersama keluarga ya. Kalau anak perempuan, oh ada 49,6%, lebih banyak anak perempuan yang menghabiskan waktu sepanjang Sabtu dan Minggu gitu ya. Jadi itu cara penyajian data, tujuannya biar lebih jelas, orang bisa menangkap dengan cepat kualitas datanya seperti apa ya. Oke, kemudian, nah selanjutnya data-data ini
agar memberi informasi yang lebih jelas, ya, bisa menyimpulkan dengan jelas apa hasil dari pengumpulan data, biasanya dilakukan analisa data, ya. Ada beberapa ukuran. Yang pertama, ukuran pemusatan data. Pemusatan data itu artinya si data-data yang kita kumpulkan itu terpusatnya di mana, banyaknya tuh di mana gitu. Ya, maka ada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ada 3. Yang pertama adalah mean. Mean itu rata-rata. Median, nilai tengah. Modus, nilai yang sering muncul. Nah, ini makanya ini adalah ukuran tentang pemusatan data, di mana data itu banyak terkumpul gitu, ya. Instrumennya adalah mean, median, dan bonus. Bagaimana cara menentukan mean, median, dan modus, ya? Nah, kita lihat kalau pada data tunggal. Ini ada contoh, ada data tunggal seperti ini. Bagaimana cara cari mean, median, modus, ya? Pertama, untuk data tunggal seperti ini kita harus susun dulu dari yang kecil sampai yang paling besar, ya. Jadi disusun dulu dari yang kecil sampai yang paling besar. Ini yang paling kecilnya adalah 3, ya. Kita susun ulang. Kemudian habis itu 5, ya. 5-nya ada berapa? 1, 2. 5-nya ada 2. Kemudian ada 6. 6-nya 1, 2, 3, 4, 5, ya. 6-nya ada 5, tuh 2, 3, 4, 5. Kemudian ada 7. 7-nya berapa? 7-nya 2, ya. 7, 7. Kemudian 8-nya 1, 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Kemudian 9-nya ada 3. Tuh 2, 3. Harusnya ini 17, ya. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Betul, ya. Bagaimana cara mencari rata-rata? Ini lambangnya biasanya X dikasih strip di atas, ya. Oke, cara mencari nilai rata-rata adalah semua data dijumlahkan, ya. Jumlah semua data, ya, jumlah semua angka dibagi jumlah data, gitu ya. Jumlah semua angka dibagi jumlah data, ya. Jadi kalau kayak gini berarti 3 ditambah 2 kali 5, 10, gitu ya. Ditambah tuh 2, 3, 4, 5, 5 kali 6, 30. Ditambah 7 kali 2, 14. Ditambah 8 kali 4, 32. Ditambah 9 kali 3, 27. Dibagi dengan jumlah datanya ada 17, ya. Jadi mencari nilai rata-rata adalah semua nilainya dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah datanya ada berapa, ya. Berarti ini kita jumlahkan berapa nih? Ya, ini 3 tambah 27. 3 tambah 27, 30, 40, 70. Ya, 70 ditambah 46, ya. Ini 46. Berarti 116, ya. 116 dibagi 17. Berapa tuh? 116 dibagi 17. 6,82, ya. 6,82. Oke. Ya. Nah, sekarang bagaimana itu cara mencari rata-rata, ya? Tinggal dijumlahkan semua data lalu dibagi jumlah datanya berapa, ya. 6,82. Bagaimana cara mencari median? Median itu nilai yang ada di tengah-tengah, ya. Median nilai yang ada di tengah-tengah. Berarti cara mencarinya adalah cari angka yang letaknya ada di tengah-tengah. Ya, angka keberapa? Ya, angka keberapa yang ada di tengah-tengah? Yang ada di tengah-tengah adalah angka yang ya, rumusnya setengah, ya, dikali N ditambah 1. N itu jumlah data.
ya jumlah data. Jadi kalau di sini jumlah datanya 17, berarti ini 9, 17 tambah 1 berarti angka ke 9. Atau jangan angka, data ke 9. Kita lihat data ke 9 yang mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 nih. Ya, itu median. Modus adalah angka yang sering muncul. Ya, coba kita lihat yang sering muncul yang mana? Oh, yang 6 ya. Kalau yang lain kan cuma 4. Nah, yang sering muncul adalah 6. Kita tinggal lihat di situ ya. Yang sering muncul adalah 6. Nah, ini ukuran pemusatan data. Kita lihat tuh antara 6 sama 7 ya. Jadi semua data ini sebagian besar datanya terpusat di nilai 6 sama 7. Dari sini kita udah mulai bisa mengambil kesimpulan dari data yang kita kumpulkan ya. Nah, ini adalah data tunggal. Lalu kalau data kelompok gimana? Untuk mencari min, median, dan modus ya. Kita lihat nih. Pertama kita mau cari min dulu atau nilai rata-rata. Kalau nilai rata-rata kan berarti angkanya dijumlahkan semua ya. Nilai ujiannya dijumlahkan semua. Karena ini udah dikelompokkan, terus ini ada frekuensi, artinya yang dapat nilai ujian 40 sampai 49 itu ada 3 orang. Jadi gimana cara menjumlahkan angkanya itu gitu loh ya. Caranya adalah kita cari aja nilai tengah ya. Jadi ini nilai ujiannya segini, nilai tengahnya berapa gitu ya. Nilai tengah antara 40 dan 49 adalah 40 ditambah 49 bagi 2 kan ya. Berarti ini berapa? 44,5. Itu cara mencari nilai tengah ya. Ini 44,5. Kelompok yang bawah berarti 54,5. Berikutnya 64,5, 74,5 ya, 84,5, 94,5 ya. Nah, nilai tengah ini aja yang dijumlahkan. Nah, jangan lupa yang nilai tengahnya 44,5 itu ada 3 jumlahnya. Maka untuk mencari nilai rata-rata kita harus mengalihkan nilai tengah sama frekuensi ya. 44,5 dikali 3 133,5 ya. Terus berikutnya juga sama, 54,5 itu frekuensinya ada 7. Berarti kita harus kalikan 7, 381,5 ya. Berikutnya 64,5 yang nilai tengahnya 64,5 itu ada 12. Berarti kalau kita kalikan jadi 774. Kemudian yang nilainya 74,5 itu ada 15. Berarti kita juga kalikan nih 1117,5 ya. Yang nilainya 84,5 itu ada 10 orang, berarti 845. Yang nilainya 94,5 itu ada 3 ya. 283,5. Nah, berarti untuk mencari jumlah keseluruhan nilai ini harus kita jumlahkan ya. Maka di sini rumus nilai rata-rata untuk data kelompok adalah jumlah dari ya nilai tengah dikali frekuensi. Nanti dibagi dengan frekuensinya berapa ya. Ini rumusnya. Oke ya, kita jumlahkan nih nilai tengah dikali frekuensi 283,5 ditambah 845 ditambah 1117,5 ya, ditambah 774 ditambah 381,5 ditambah 133,5 ya. Jumlahnya adalah 35 ya. Ini kalau dijumlahin 35 ya. Nah, frekuensinya jumlahnya berapa ya? Kita jumlahkan nih. Yang di kelompok 1 kan ada 3 orang, di kelompok 2 7 orang, kelompok 3 12. Jadi totalnya berapa? 3 tambah 7 10 tambah 10 20 ya. 12 tambah 3 15, jadi 35 tambah 15 50.
Berarti kalau begitu ya nilai rata-ratanya adalah 35 dibagi 50. Ya, berapa nih? Dibagi 50, 70,7. Itu nilai rata-rata ya.